Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum baca firman, kita mendengarkan lagu Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dan sebelum kita baca firman Tuhan atau dengarkan pada hari ini, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-71, diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 dengan perikop panggilan dan pilihan Tuhan. Itulah perikop. Dan sebagai nats adalah sebagai berikut. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret. Karena itu harus kita ulang-ulang. Apa pedoman kita selama bulan Maret? Dan merupakan kekuatan kita selama bulan Maret ini. Walaupun terjadi ketidakpastian dalam perang yang sangat-sangat mengerikan. Dengan topik orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan segala karakter Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah topik kita dalam bulan Maret. Dan ini dijabarkan dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Sebab Allah telah memilih dia adalah Abraham, untuk memerintahkan kepada anak-anaknya dan keturunannya, supaya menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah dan hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Itu
yang disampaikan kepada Abraham pada saat Allah memanggil Abraham. Dan ada semacam jaminan bagi Abraham dari Allah. Jika bila engkau menjalankan itu kepada anak-anakmu dan keturunanmu, maka engkau akan mendapatkan berkat sesuai dengan janji yang kuberikan kepadamu. Ini Allah sendiri yang berbicara. Apa janji Allah yang disampaikan kepada Abraham? Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Ada 7 janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham untuk didapatkannya jika Abraham mendidik anak-anaknya dan keturunannya menjalankan sesuai kehendak Allah atau petunjuk Allah dan hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan. Inilah janji yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham. Pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, keturunan yang banyak, bahkan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Keturunanmu tidak terhitung. Itulah yang disampaikan pada janji pertama. Kemudian janji yang kedua adalah aku akan memberkati engkau. Jadi sudah jelas Allah akan memberkati Abraham bila menjalankan karakter Allah dan turun-temurun kepada anak-anak dan keturunannya. Janji yang ketiga adalah aku akan membuat engkau menjadi masyhur, terkenal di seluruh dunia. Dan ini sudah kita lihat. Saat ini Israel sudah menjadi perbincangan, dan bukan hanya sekarang, dari dulu Israel menjadi perbincangan. Karena dia adalah umat pilihan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang terkenal, masyhur di seluruh dunia. Kemudian janji yang keempat adalah engkau akan menjadi berkat. Jadi keturunan Abraham yang takut kepada Tuhan akan menjadi berkat. Kalau tidak takut kepada Tuhan, itu tidak termasuk dalam perjanjian Tuhan. Ya. Yang takut kepada Tuhan akan mendapatkan dan menjadi berkat. Dan yang paling spektakuler yang diberikan oleh Allah, ada jaminan moral bagi Abraham. Apa jaminan moral yang ada pada dia? Dikatakan bahwa orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi barang siapa yang berdoa kepada keturunan Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Padahal Abraham sendiri atau keturunannya sekarang ini bangsa Israel tidak tahu. Kalau kita misalnya mendoakan Israel, semoga mereka damai, tolong supaya tidak lagi perang. Nah, itu kita sudah diberikan oleh Tuhan jaminan akan memberkati kita. Karena kita berbuat baik dengan Israel, akan diberkati. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Kemudian poin yang keenam dikatakan, orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Kalau kita artikan ini, bukan hanya mengutuk, apalagi memerangi engkau. Nah, jadi, tapi ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan tadi orang yang keturunan Abraham itu adalah yang tunduk dan menjalankan karakter Allah. Tapi tidak berlaku bagi keturunan Abraham yang tidak tunduk dan tidak menghargai Tuhan. Jadi untuk itu hanya ada pada Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Karena Tuhan yang membuat janji dan Tuhanlah yang menilai apakah saat ini perlakuan daripada Israel benar apa tidak. Tuhan hadir di sana melihat semua kejadian. Kita hanya menyampaikan dalam pesan Alkitab bahwa inilah
isi Alkitab. Ada janji Allah kepada Abraham bila dia menjalankan karakter Allah. Nah, kemudian poin yang ketujuh, ini juga termasuk sangat-sangat krusial, bahwa dikatakan, karena engkau sudah menjadi berkat, maka melalui engkau, katanya kepada Abraham, semua bangsa di dunia, kaum akan mendapatkan berkat. Itulah pedoman kita selama bulan Maret, ya. Memang kenapa ayat ini dipilih dalam bulan Maret ini pada saat Israel bergejolak dengan Iran dan juga dengan Amerika? Ya, kita juga tidak tahu. Ini memang Almanak HKBP itu. Kenapa kita ini dalam bulan Maret ini adalah masalah ini, supaya mungkin diketahui semua orang. Ayat ini adalah menentukan nasib daripada bangsa Israel. Baik apa tidak, tergantung. Pesan Tuhan tadi mengatakan, jika engkau menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan hidup dalam karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, maka janji itu bisa dipenuhi. Tapi apabila bukan hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan, janji ini tidak mungkin akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, itulah pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026 ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Apa latar belakang daripada perikop ini? Bahwa dikatakan, karena kuasa ilahi nyata telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna dianugerahkan kepada kita karena keilahian daripada Tuhan. Apa latar belakang perikop ini? Mari kita lihat. Surat wasiat Rasul Petrus ini ditulis sekitar 65 sampai 68 Masehi. Nah, kalau melihat umur angka ini, berarti Paulus sudah meninggal, ya, sudah tiada. Karena Paulus meninggal kira-kira tahun 64 sesudah Masehi. Nah, yang ditulis untuk meneguhkan jemaat di tengah ancaman ajaran sesat dan guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Jadi ada guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Maka Petrus membuat surat wasiat ini kepada semua yang akan baca firman Tuhan. Dikatakan ada guru-guru palsu yang menyusup ke dalam gereja. Nah, ayat ini menekankan bahwa orang percaya sudah memiliki segala kuasa. Tapi kalau orang yang sudah percaya itu sudah memiliki kuasa. Kuasa dari ilahi yang cukup untuk hidup suci dan benar, melawan pengajaran palsu yang mempromosikan kebebasan berbuat dosa. Jadi guru-guru palsu itu sudah mempromosikan bahwa sudah dikatakan bebas berbuat dosa, tidak masalah. Inilah ajaran guru-guru palsu. Nah, di sini Petrus menekankan ada dua poin penting dalam hal ini, yaitu peringatan terhadap ajaran palsu. Bagaimana sebenarnya ajaran palsu ini yang menyusup ke dalam gereja, menyusup ke dalam komunitas-komunitas yang melakukan ibadah dengan baik. Nah, dikatakan bahwa yang tidak hanya bahwa Petrus menulis untuk melawan guru-guru palsu yang tidak hanya mengajarkan sesat. Jadi bukan hanya sesat, tetapi juga hidup dalam hawa nafsu dan keserakahan mengikuti keinginan-keinginan daging. Jadi sudah adanya keserakahan, hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan daging. Ada 3 tantangan besar dalam hidup, yaitu selera dan nafsu. Kemudian kesombongan dan kepura-puraan. Dan yang ketiga, aspirasi dan ambisi.
Dengan adanya guru-guru palsu menghalalkan segala itu. Adanya selera, nafsu, keinginan daging. Bahkan kesombongan dan kepura-puraan. Ibadah hanya ritualitas, padahal munafik. Ibadah dengan baik tapi tidak memperhatikan orang miskin. Dan juga ada aspirasi dan ambisi untuk menghalalkan segala cara. Itulah ajaran guru-guru palsu. Nah, di sini dikatakan oleh Petrus jelas, ya, selera dan hawa nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi, ya, menjurus pada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Ini yang diperingatkan oleh Petrus, adanya guru-guru palsu yang menyusup di dalam gereja, ya, dan mereka bisa dengan selera, bisa dengan hawa nafsu, bisa berubah haluan, ya. Dan adanya keinginan daging yang menonjol. Nah, maka di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu yang sesuai dengan kehendak Allah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan jadilah manusia sempurna. Artinya, dengan ajaran-ajaran palsu menantangnya hanya satu, kita harus menyenangkan hati Allah. Itu yang melawan ajaran-ajaran palsu. Kita harus membuat paradigma bagaimana supaya kita menyenangkan hati Allah. Itulah yang dikatakan kita bisa dalam kesempurnaan. Kemudian poin yang kedua dikatakan adalah pengenalan akan Kristus. Nah, jadi dengan adanya guru-guru palsu itu, maka Petrus menganjurkan bahwa pengenalan yang sesungguhnya tentang Kristus itu siapa? Siapa sebenarnya Kristus? Dia adalah kekuatan utama kita, bahkan utara sejati kita, pedoman kita dalam hidup kita. Nah, sebagai jawaban atas ajaran palsu, Petrus menekankannya pentingnya pengenalan yang benar akan Yesus Kristus yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup saleh. Jadi Petrus mengatakan bahwa dengan pengenalan Yesus Kristus ini bisa menolak semua ajaran-ajaran palsu yang mengatakan kebebasan untuk melakukan dosa. Apa yang utama poin yang mengikuti ajaran Yesus yang ada pada Alkitab? Kita lihat ada kepastian kuasa ilahi. Jadi Petrus menekankan bahwa melalui kuasa ilahi, Petrus menyampaikan bahwa orang percaya memiliki sumber daya rohani yang cukup untuk berbuah. Yesus pernah mengatakan, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bila engkau bersama dengan aku, maka engkau dapat berbuah banyak. Tapi kalau engkau tidak bersama dengan aku, tidak akan bisa berbuah. Nah, kemudian pernyataan kuasa ilahi kepada Yesus ini sangat terang benderang. Kalau kita lihat saat Petrus berdoa di bukit, ya, bersama dengan Yohanes, bersama dengan Yakobus dan juga Yesus, mereka berempat pergi ke bukit dan berdoa. Dan pada saat itu Yesus sebelum menuju Yerusalem untuk disalibkan, ya, untuk menderita, mereka berdoa. Dan di sana ada penggenapan kitab suci. Pada saat berdoa, Petrus, Yohanes dan Yakobus melihat Yesus berubah pakaian yang putih berkilau-kilauan. Dan dia melihat ada 3 sosok waktu saat mereka melihatnya. Yesus, Elia, dan Musa. Ini penglihatan daripada mereka.
Nah, kemudian mereka melihat, mereka berbicara, Yesus berbicara dengan Musa dan berbicara dengan Elia. Ini dalam arti sebenarnya, kenapa ada di sana Yesus, ada Musa, ada Elia. Nah, ini adalah gambaran penggenapan daripada Alkitab. Yesus di Perjanjian Baru dan Musa hukum Taurat, Elia adalah wakil daripada nabi, semua pilihan Tuhan. Jadi digenapi artinya dengan penggenapan nansana, maka lengkaplah sudah Alkitab digenapi sebelum Yesus pergi naik ke surga. Kemudian apa pernyataan Petrus? Saya akan bangun di sini 3 mezbah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Pikiran Petrus ini sangat brilian. Dan walaupun itu tidak terwujud, tapi dia sudah punya pikiran yang baik untuk menggambarkan bahwa dalam situasi duniawi dia memikirkan. Tapi sebenarnya secara rohani, ya, di sana ada pernyataan khusus. Pada saat mereka ditutupi awan dan keluarlah kata-kata dan suara dari Allah mengatakan, ya, untuk menguatkan iman Petrus, Yakobus dan Yohanes. Apa kata-kata Tuhan? Pada saat mereka tertutup oleh awan, Allah berbicara dari awan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Wah, inilah pengenalan akan Kristus yang fundamental pada kita. Dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Bukan main. Dan ini juga sudah disampaikan pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan juga langit terbuka dan keluar kata-kata Allah serupa. Hanya di sana belum ada didengarkan, tapi dari Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Ya, dia menyenangkan hatiku. Jadi ada pengumuman dari Allah kalau Yesus itu adalah manifestasi daripada Allah. Allah berkenan kepada dia dan menyenangkan hati Allah. Nah, jadi di sini dikatakan, jadilah manusia sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Jadi 2 kali pernyataan Allah tentang Yesus, inilah pengenalan Kristus yang sejati bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah manifestasi daripada Allah turun ke dunia ini. Jadi pertama tadi pada saat dia dibaptis itu tertulis dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Itu pertama pada saat Yesus dibaptis. Pada saat Yesus akan mengakhiri tugasnya di dunia ini dan akan pergi ke surga sebelum ke Yerusalem untuk disalibkan, Allah juga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Inilah saksi hidup Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi jangan lagi ada keraguan-raguan memilih Yesus sebagai juru selamat. Ada saksi hidup. Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka saksi hidup. Menyaksikan langsung pernyataan Allah. Jadi inilah pengenalan Allah yang sejati menjadi juru selamat kita. Inilah kuasa ilahi. Inilah maka Petrus menyampaikan kepada jemaat, semua jemaat, jangan mau digoda oleh ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke gereja pada saat ini. Ini merupakan pedoman kita supaya kita hati-hati. Nah, kemudian poin yang kedua, apa tujuan utama daripada perikop ini? Tujuan utama adalah bahwa Allah telah memberikan kuasa ilahi, segala sumber daya rohani yang diperlukan bagi orang percaya untuk hidup saleh dan bertumbuh, ya, dalam iman dan pengenalan yang benar
terhadap Kristus. Inilah kuasa ilahi ya, bahwa memberikan kuasa ilahi kepada orang percaya hendaknya hidup saleh dan bertambah atau bertumbuh dalam kehidupannya, berkembang dalam pengenalan Kristus yang sebenarnya. Itulah tujuan utama. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Tujuan utama tadi adalah dengan kuasa ilahi yang akan digunakan oleh orang yang percaya untuk menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya bagi kita adalah bahwa kita sudah dimampukan oleh Tuhan untuk hidup ya saleh dan menjadi panutan, sehingga kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh yang efektif. Jadi pesan moralnya bagi kita bahwa apabila kita bersama dengan Tuhan, kita bisa berbuah banyak dan efektif. Dan di dalam Yohanes ya dikatakan bahwa barang siapa bersama dengan aku dan aku bersama dengan dia, dia akan dapat berbuah yang baik. Buah-buah itu kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kasih, damai sejahtera, kemurahan, ya, kelemah lembutan, dan juga kebaikan, dan juga penguasaan diri. Itulah buah-buah yang dihasilkan bila kita sudah bersama dengan Yesus. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Bersama dengan Yesus, kita dapat berbuah kasih, kebenaran, keadilan, dan juga kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan juga penguasaan diri. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam bab yang keempat, itu bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita berfokus pada keyakinan bahwa Allah telah memberikan segala kebutuhan rohani, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus, dan juga dengan melalui firman dan doa dan juga Roh Kudus. Jadi kebutuhan rohani kita sudah dipenuhi oleh Allah melalui kita percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh Kudus yang membimbing kita, dan selalu kita berpedoman pada Alkitab dan memohon dengan doa. Itulah penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian poin-poin yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saya mencoba mengambil ada beberapa poin yang perlu kita lihat di sini. Ada 5 poin yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, hidup dalam ketergantungan pada kuasa Allah. Jadi, adanya ketergantungan kita terhadap kuasa Allah. Tadi juga Abraham ketergantungan kepada Allah, dan Allah mengatakan, jika engkau menjalankan sesuai dengan kehendakku dan juga menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran, maka janji yang kuberikan kepadamu akan kupenuhi. Nah, di sini pun dikatakan hidup dalam ketergantungan pada kuasa Allah. Hanya kuasanya kita bisa berjalan dan bisa bergerak dan bisa menjalankan sesuatu. Kita harus sadar bahwa kita tidak mampu hidup suci dengan usaha sendiri. Tidak mampu kita. Nah, melainkan
melalui kuasa ilahi yang sudah dianugerahkan kepada Yesus Kristus. Itulah bisa membuat kita suci dan kita bisa membuat kita berbuah. Nah, dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 itu jelas dikatakan oleh Yesus, ya, waktu dia berkhotbah, "Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang telah di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi pentingnya ketergantungan kepada Tuhan, ya, terutama Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Itulah, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita bersama dengan Dia. Ini sudah dinyatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1. "Akulah pokok anggur, engkaulah rantingnya." Ya. Sehingga dikatakan bahwa kamu bersama dengan aku dan aku bersama dengan kamu, kamu dapat berbuah banyak. Tanpa aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Inilah ketergantungan kita kepada kuasa Allah. Kemudian poin yang kedua adalah, ya, membangun, ya, penyembahan atas Kristus. Siapa Dia? Nah, jadi kita harus membangun bagaimana sebenarnya keberadaan Yesus dalam hidup kita. Siapa sebenarnya Yesus? Ini sering ada pertanyaan, orang masih ragu-ragu banyak tentang Yesus. Nah, jadi bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Yesus melalui studi Alkitab. Jadi kita harus belajar Alkitab kalau mau kita ingin melihat siapa Yesus. Nah, dan doa dan juga mengenai pesan daripada rasul-rasul sebagai saksi hidup yang sudah menyaksikan langsung keberadaan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Nah, seperti tadi kita lihat siapa Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 tadi, pada saat Dia dibaptis, Allah sudah menyatakan, "Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenaan. Dia menyenangkan hatiku." Kemudian ditegaskan kembali pada saat Yohanes, Petrus, dan Yakobus berdoa bersama Yesus di bukit. Ya, Allah menyatakan kembali, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia." Inilah yang merupakan membangun, ya, penyembahan atas Kristus yang sebenarnya. Jadi mengenai hal ini, dan dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5 ini adalah merupakan pernyataan akhir dari Tuhan Allah sebelum Yesus naik ke surga. Artinya kalau sudah demikian, Allah sendiri sudah menyatakan, dengarkan dia. Itu yang menjadi pegangan hidup kita. Dan saksi hidup untuk itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka sebagai saksi hidup yang mendengarkan langsung suara Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan harus didengarkan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Kemudian poin yang ketiga adalah hidup dalam kesalehan. Hidup dalam kesalehan ini adalah sama dengan menjalankan karakter Allah. Selalu menjaga kasih, keadilan, dan kebenaran. Berbuat kasih dan berbuat adil. Dan juga kita tahu apa kebenaran itu. Ya, nah sekarang ini semakin dijelaskan oleh Yesus dalam hal kebenaran. Nah, kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Apa dikatakan? Akulah jalan
kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini sudah jelas. Kebenaran yang hakiki adalah Yesus. Tanpa dia tidak seorang pun yang bisa sampai ke surga. Walaupun ini waktu itu dipertanyakan oleh Filipus. Karena Yesus mengatakan tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Filipus bertanya, loh, di mana Bapa itu? Jelaskan kepada kami supaya kami puas. Kata Filipus, datang Yesus. Filipus, kamu belum kenal saya, padahal kamu sudah lama bersama dengan saya. Dan di sini Yesus berterus terang. Ini pernyataan Yesus sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke surga. Dia sudah bangkit dari kubur ya, dan ini mau naik ke surga, inilah dikatakan terakhir. Filipus, kamu tidak kenal siapa saya. Maka Yesus menyatakan ya, pada hal itu, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi kalau sudah melihat Yesus, itu sama dengan melihat Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus, ya mereka memang satu. Ini pernyataan Yesus. Melihat aku sama dengan melihat Allah. Allah bersama dengan aku bersama dengan Allah. Tadi Allah sudah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi apa yang dinyatakan Yesus adalah memang benar. Sesuai dengan statement daripada Allah dari surga. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia, kata Allah. Dia menyenangkan hatiku, kata Allah. Jadi sudah jelas bahwa hidup dalam kesalehan menjalankan karakter Allah atau Kristus Yesus. Poin yang keempat adalah menolak kesukaan duniawi. Apa yang diinginkan dunia, kita harus tidak serupa dengan dunia. Nah, maka di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Kekuatan rohani untuk melawan ya keinginan daging dan tipu daya dunia, ya. Sekarang kita harus tampil beda dan tidak serupa dengan dunia. Maka dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu yang sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi sempurna. Sempurna di sini menyenangkan hati Allah. Itu poinnya. Sekarang poin terakhir itu poin kelima dikatakan. Menolak ya. Dan tadi menolak kesukaan dunia. Sekarang poin kelima adalah ya, mengembangkan kebijaksanaan, memperluas kebijaksanaan atau kualitas daripada moral. Nah, ini role model kita ada. Ya. Siapa role model kita dalam mengembangkan kebijaksanaan? Daud, ya, dan juga Salomo. Nah, Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebijakan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup. Kemudian, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebijakan Daud ya dalam hal tentang hubungan dengan Tuhan, dia mengatakan dialah rumah Tuhan. Kalau sudah menjadi rumah Tuhan, berarti menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Nah, kemudian diturunkan juga kepada anaknya Salomo. Salomo pada saat dia mimpi dengan Tuhan, bertemu, Tuhan mengatakan, apa yang kau inginkan Salomo? Mintalah. Salomo meminta kebijaksanaan dan pengetahuan. Karena bangsa Israel ini banyak yang keras kepala dan susah dipimpin. Maka Salomo meminta kebijaksanaan dan pengetahuan supaya bisa memimpin bangsa Israel. Itulah, jadi mengutamakan kebijaksanaan. Artinya kualitas moral yang diutamakan.
Inilah penerapan daripada apa yang disampaikan oleh Petrus dalam surat wasiatnya kepada semua jemaat, mengatakan bahwa kuasa ilahi adalah merupakan sempurna dalam hidup kita untuk membangun iman kita tetap percaya kepada Dia. Dan Dialah yang bisa menyempurnakan segalanya, membuat kita bisa berbuah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan firman ini kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadilah manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Jadi secara ringkas saya katakan ayat ini memotivasi orang percaya untuk hidup bertanggung jawab dengan memakai segala anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk hidup berkenan kepadanya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk hidup dan ibadah. Bimbinglah kami agar semakin mengenal Engkau dan selalu memperdalam iman kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih kepada yang sudah mendengar. Semoga live kita setiap hari dalam pembacaan firman Tuhan bisa semakin berkembang. Dan tolong juga selalu like dan di-share apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang juga merekam, silahkan bisa menyampaikan atau menyiarkan ulang kembali rekaman ini. Dan untuk yang akan datang, kita nanti ada waktunya untuk interaktif, melihat semua khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan. Dan tolong ada catatan khusus, nanti kita akan interaktif untuk masuk dalam tanya jawab, dalam hal untuk menguatkan iman kita, ketergantungan kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.